Akhirnya saya menemukan bukti-bukti bahwa ada memang ayat-ayat yang tidak otentik di dalam kitab suci Kristen dan sudah diakui oleh sarjana-sarjana perjanjian baru sendiri. Nah, oke lah, yang namanya sarjana-sarjana perjanjian baru itu mereka meneliti manuskrip-manuskrip yang asli, meneliti naskah-naskah kuno yang asli, mereka bisa membuat buku, membuat tulisan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Entah mereka ada yang masuk Islam kah, atau menjadi agnostik kah, atau menjadi ateis kah, itu bukan ranah kita. Tetapi kita kan masing-masing punya nalar, Bu, ya. Menurut saya pada waktu itu, kalau namanya kitab suci ada ayat yang tidak otentik, bagaimana bisa disebut sebagai ayat yang suci gitu? Bagaimana bisa disebut sebagai kitab yang suci gitu? Kalau suci kan artinya kan tidak ada campur tangan manusia. Betul. Campur tangan manusia dia hanya menulis, tapi konten atau isinya daripada tulisan manusia itu kan harus yang suci, Murni dari pencipta. yang murni gitu dari pencipta. Di Kristen saya juga dari kecil dibilang Bible itu adalah firman Allah gitu. Allah ya, bukan Allah ya, Bu, ya. Allah ya. Semuanya mereka bilang begitu. Yang menulis Bible itu diinspirasi oleh Roh Kudus gitu. Oke, dari kecil kita dengarnya begitu. Tapi kalau kita sudah belajar kritik teks, akhirnya saya bisa tahu, oh ternyata penulis PB ini kebanyakan mengutip dari PL gitu. Terus kalau ada 1000 ayat di dalam PB mengutip dari PL, ini terinspirasi dari Roh Kudus apa terinspirasi dari PL gitu maksud saya? Betul. Berarti PL Roh Kudus. Kan gitu, Bu, ya? Benar. Ya kalau kita pakai nalar, orang yang mengutip, yang banyak mengutip dari kitab ini harusnya terinspirasi kan dari sini. Terus kemudian setelah saya pelajari lagi, kitab PL ini sebenarnya kitab punya siapa? Nah, Ternyata kitab PL ini tidak murni punya kekristenan gitu. Ini diambil dari kitab orang Yahudi gitu. Saya tunjukin ya, Bu, ya. Waduh, ngeri. Kalau udah bawa kitab nih biasa iya. Nah ini Berat nih, berat. berat. Ini berapa 7 kilo ya? ini kitab sucinya orang Yahudi atau yang disebut dengan agama Yudaisme. Ya. Kitab suci ini disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang kita kenal di dalam Islam sebagai Taurat. Nevi'im itu adalah dikenal sebagai tulisan nabi-nabi. Ada nabi besar dan nabi kecil. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan bisa dari nabi, bisa dari orang-orang bijak gitulah. Ya. Ini 3 ini semua dikumpulkan menjadi satu disebut Tanakh. Tanakh ini adalah kitab sucinya orang Yudaisme atau Yahudi. Yahudi. Ini ternyata diterjemahkan ini kan hasil bahasa Ibrani, Bu. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Tetapi proses penerjemahannya ini ada dua tahap. Satu hanya yang Torah, kedua baru yang Nevi'im dan Ketuvim gitu. Yang Torah diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi sebanyak 72 orang rabi-rabi. Yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di daerah Alexandria Mesir, tetapi yang sudah terpapar aliran atau filosofi Helenistik. Ibu udah pernah dengar Helenistik? Baru dengar hari ini. Baru dengar. Helenistik itu adalah kepercayaan dari Yunani kuno, Bu. Paganisme gitu. Paganisme. Nah, kan dewa-dewa kan, ada dewa Zeus lah, nanti ada Perseus, Hercules dan segala macam, ada dewa api, dewa perang, dewa macam-macam lah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir itu yang menerjemahkan Nevi'im dan Ketuvim, kemudian ditambah dengan yang tadi, yang Taurat, yang hanya 5 kitab Musa itu dijadikan satu, menjadi kitab yang disebut kitab Septuaginta. Septuaginta ini berbahasa Yunani. Nah, tapi Septuaginta ini penerjemahannya akhirnya diubah sesuaikan gitu, dengan kepercayaan orang Kristen. Jadi seolah-olah Septuaginta ini dibuat seolah-olah ya, Bu, ya, berbicara mengenai Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini perjanjian. Nah, jadi kalau kitab suci orang Kristen, jadi gini, Bu, ini kitab suci orang Kristen ya, Bu, ya. Katolik dan Protestan sebenarnya sama, yang bedanya hanya yang Protestan itu 66 kitab, yang Katolik 73 kitab. Separuh daripada ini itu adalah ini.
Ya. Tapi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Dari Yunani terjemahkan ke bahasa Latin. Nanti diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain-lain. Nah, separuhnya ini adalah ini gitu Bu. Tapi yang di sini seolah-olah bicara mengenai Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Kalau yang di sini tidak ada bicara mengenai Yesus gitu. Nah, Ini menjadi kitab sucinya orang Kristen. Kristen. Ya. Jadi ini Yahudi, ini Kristen. Jadi separohnya ini adalah ini, Iya. oke? mengadopsi dari itu. Iya. Nah, ini ada lagi Bu. Ini kitab sucinya orang Mormon, ya. Jadi orang Mormon juga menggunakan ini, ditambah dengan kitab mereka sendiri, menjadi Mormon. Harusnya lebih lengkap ya. Harusnya lebih lengkap. Betul. Tetapi yang Mormon ini tidak diakui sebagai Kristen oleh Kristen. Kristen. Jadi menurut orang Kristen, Mormon itu bukan Kristen gitu. Padahal secara kitab Sama. Kitabnya sebenarnya bahkan mereka lebih lengkap. mereka menggunakan ini juga, cuma Iya, ditambahin betul. ini gitu loh. Heeh. Oke, sekarang di kalangan orang Yahudi punya lelucon Bu. Mengapa Tuhan menciptakan Mormon gitu? Jawabannya supaya orang Kristen paham perasaannya orang Yahudi. Gitu. Jadi lelucon ya. Jadi gitu. Jadi orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, diterjemahkan dengan cara mereka, diubah sesuaikan, dikoreksi, menjadi seolah-olah bicara mengenai Yesus gitu. Ya. Setelah itu ada Mormon. Menurut Kristen ini bukan Kristen gitu. Kira-kira gitulah. Oke. Jadi kita harus pelajarin dulu nih sejarahnya. Iya. Belum lagi nanti pada waktu Kristen terbentuk menjadi sebuah agama yang resmi, Kristen di di awal abad keempat ya, setelah ada konsili Nisea di tahun 325, kemudian dilanjutkan dengan konsili Konstantinopel tahun 381, dilanjutkan lagi konsili di Efesus 431, dilanjutkan lagi dengan konsili Kalsedon 451. Setiap konsili itu akhirnya membentuk dan menyempurnakan akidah mereka gitu. Akidahnya gitu. Pertama kali Yesus diakui mempunyai hakikat sebagai Tuhan di konsili Nisea 325. Itu belum Trinitas Bu. Oh, Baru Duinitas itu. Duinitas. Baru dua kan? Iya. Baru Bapa dan Yesus gitu. Nah, Baru 381 Roh Kudus juga diakui mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah ini Trinitas nih. Trinitas. Nanti di 431 di Konsili Efesus di sini dikatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Gitu ya. Nanti baru di Konsili Kalsedon ada lagi Yesus itu sifatnya 100% manusia dan 100% Tuhan. Pernah dengar nggak Bu? 100% tapi satu entitas gitu. Iya, Pernah dengar nggak? pernah dengar. Pernah dengar. Harusnya kan 50% ya. Jadi 100% ya. Ini 100% gitu. Betul 100%. Semakin membingungkan itu. Nah, jadi dari situ semua setelah saya pelajarin sejarahnya, kemudian saya baru mengambil keputusan bahwa ini ternyata bukan agama yang diturunkan manusia. Menurut saya. Iya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama itu. Kemudian saya baru menyatakan diri menjadi Muslim. Tetapi sebelum menjadi seorang Muslim saya harus belajar dulu dong Quran. Iya, betul. Karena kan dulu saya melihat Muslimnya bukan Islamnya. Sekarang baru saya pelajarin Islamnya. Islamnya. Setelah saya mulai masuk belajar Islamnya, ternyata ini kitab sombong ya sebenarnya. Yang bisa bikin Quran silakan bikin 10 surat. Buatlah satu ayat. Buat satu surat, Satu awalnya surat, 10 surat. satu surat Awalnya atau 10 surat. semisalnya ya. Kalau nggak bisa satu surat aja, gitu ya. Ditantang Kalau nggak ya. bisa manusia bawa jin sekalian gitu. Oh, sombong banget gitu ya. Ada Bu yang coba bikin ada. Namanya Anis Soros. Oh, Ada yang bikin. Anis Soros itu dulu lawan debatnya almarhum Syekh Hamid Hidayat. Dia bikin Al-Quran. Saya sudah beli Qurannya, cuman saya kirim ke MUI ya buat bukti lah. Tapi ya begitu istilahnya, tidak ada yang bisa menyamai sastra dan isi daripada Quran itu gitu. Yang saya maksud adalah gini, yang dimaksud dengan isi. Pada saat Quran diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains Bu, ilmu pengetahuan. Betul. Juga banyak
malah kalau boleh dibilang hampir seluruhnya di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya itu berkenaan dengan apa? Satu, teguran. Ya. Kedua ya tadi kayak tantangan gitu ya. Ketiga, petunjuk. Ya kan Bu? Paling banyak petunjuk. Petunjuk, Paling ya. banyak. Yang keempat baru ada ayat-ayat mengenai sains atau ilmu pengetahuan. Oke lah, kalau namanya petunjuk, teguran, larangan itu buat kita manusia sudah biasa. Kita memang manusia perlu Petunjuk. tuntunan, perlu petunjuk, perlu teguran segala macam itu oke biasa. Buat saya mau dari zaman sebelum Quran diturunkan pun semua juga ada di sini. Ada petunjuk, ada larangan segala macam. Bahkan di sini juga lebih ekstrim lagi Bu kalau yang di kitab ini. Ya. Ini jauh lebih ekstrim Bu daripada Al-Qur'an. Di sini yang nggak boleh dimakan nggak cuma babi Bu, ikan aja kalau nggak bersisik, nggak bersirip nggak boleh dimakan. Nggak cuma babi loh Bu. Jadi kalau menurut kitab ini udang nggak boleh dimakan, ikan lele nggak boleh dimakan, ikan patin nggak boleh dimakan. Tuh aturannya di dalam sini ya. Tapi di dalam Quran selain daripada yang saya bilang tadi ada ilmu pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan ini yang menarik minat saya. Saya bukan orang sains, tapi kan ilmu pengetahuan itu sudah dijadikan tolak ukur oleh umat manusia dari mungkin 100-200 tahun yang lalu, mungkin 300-400 tahun yang lalu sudah mulai orang berlomba-lomba mengejar bidang ilmu pengetahuan sampai orang bisa terbang ke bulan. Betul. Gitu kan? Jadi itu yang menarik minat saya gitu. Setelah saya pelajarin satu, ini ayat-ayat yang berhubungan dengan sains kok dibenarkan gitu ya oleh sains pada zaman sekarang gitu. Contoh lah paling gampang nih Bu ya, di surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya, ya kan? Untuk apa? Untuk menerima Islam. Oke, fine. Tapi barang siapa yang Allah ingin sesatkan atau biarkan dalam kesesatan, Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit seperti mendaki gunung, mendaki langit. Mendaki langit. Ya. Mendaki langit itu apa maksudnya? Ke atas kan? Ke atas langit kan? Kalau ke langit, kita ke langit, oksigen itu makin tebal atau makin tipis Bu? Tipis. Makin tipis. Makin Itu- habis. Itu udah ditulis di dalam Quran 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya, Ya. kan abad ke-7 kan? Oke. Sekarang yang orang pertama yang tahu bahwa kalau kita ke atas atau ke langit udara semakin tipis, itu baru ilmuwan yang namanya Pascal. Dia baru tahu itu baru tahun 1648 Bu. Ya, berapa tahun jaraknya sama Quran tuh? 630-an sama 1000, berarti bedanya 1 milenium. Orang baru tahu bahwa kalau kita semakin tinggi kita ke atas, udara semakin sempit, dada kita makin sesak, Sesak. makin sempit gitu. Artinya makin nggak bisa bernafas. Kehabisan oksigen ya. Oke lah, manusia mungkin bisa bertahan sampai di ketinggian 10.000 sampai 25.000 kaki lah, masih bisa bernafas. Betul. Orang Nepal itu mereka punya kemampuan bisa bernafas dengan udara yang tipis. Tetapi itu ketinggiannya masih belum melewati istilahnya di atas 25.000 kaki lah. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang sudah kesulitan bernapas gitu. Kalau memang Quran itu karangan manusia, terus tahu dari mana gitu Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Kalau mendaki langit itu dada kita kan sesak dan sempit gitu Bu. Masya Allah. Simpel sebenarnya. Itu baru salah satu ya, Baru Kok? satu Baru satu itu. dari kira-kira 1000 loh Bu. Allahu Akbar. Dari 1000 loh. Masya Allah. Dari 1000 di Al-Hadid ayat 25. Kami menurunkan Betul. ya besi supaya bermanfaat bagi manusia. Menurunkan besi dari mana? Dari gunung? Dari mana? Dari langit Bu ternyata. Dari meteor-meteor yang jatuh pada saat bumi ini baru masih muda lah gitu. Memang betul pada saat bumi ini tercipta di dalam kerak bumi banyak mengandung besi. Tetapi karena saking dalamnya manusia belum bisa menggali untuk memanfaatkan. Manusia hanya bisa memanfaatkan besi-besi yang masih tidak jauh dari permukaan bumi gitu. Nah, yang ngomong besi-besi di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu tidak berasal dari bumi itu orang-orang sains, orang-orang ilmu pengetahuan, yang kayak NASA lah, astronom, istilahnya yang bergerak di bidang itulah ya.
Mereka bilang besi-besi yang di bumi itu tidak berasal dari bumi. Terus Nabi Muhammad tuh tahu dari mana gitu. Masya Allah. Luar Dari mana biasa. tahunya gitu Bu? 1400 tahun yang lalu, padahal Nabi Muhammad SAW ummi, Betul. tidak bisa baca Baca tulis. tulis. Tahu dari mana? Itu baru 2 dari sekian banyak, bahkan 1000 ya yang saya tahu ya. Dari 1000 ayat itu memang mungkin belum semuanya terbukti benar pada saat ini. Kurang lebih ada 80% lah ayat-ayat di dalam Quran yang berkaitan dengan sains sudah terbukti ya. benar Untuk saat ini. untuk saat ini. Belum kedepannya kan bisa gitu kan. Ya, yang 20% belum terbukti benar dan belum terbukti salah. Tapi insya Allah dengan ilmu probabilitas, insya Allah terbukti benar. Entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, walau alam. Nah, jadi dari situ saya bisa mengambil kesimpulan, tidak mungkin Al-Quran ini karangan seorang manusia. Gitu. Bahkan seorang profesor yang apa namanya sangat ahli di bidang kandungan, Profesor Kit Moore namanya. Dia juga sampai akhirnya dia berani membuat konferensi pers di Arab Saudi mengenai ayat-ayat di dalam Quran yang berkenaan dengan embriologi. Dia berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad, tetapi ini berasal daripada Sang Pencipta. Masya Allah. Dia dokter, anak misionaris, berani ngomong gitu. Karena apa? Alasan dia sangat logis. Dia dokter profesor yang bergerak di bidang embriologi. Dia bisa membuat buku kalau ada mikroskop. Terus Nabi Muhammad SAW tuh mikroskopnya dari mana, gitu? Allahu Akbar. Itu aja sebenarnya. Paling gampang gitu. Dia sendiri berani menyatakan bahwa Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak mempunyai mikroskop. Nah kita ini orang yang mempunyai akal dan nalar masa nggak bisa menerima gitu. Betul. Betul. Simpel kan. Luar biasa, luar biasa. Ini diedukasi bukan penonton aja, kita itu termasuk ya, kita poinnya ya. betul, benar. Luar Jadi biasa ngetes nih. sekaligus Jadi iman, kan? ya betul, jadi melek nih benar-benar. Satu lagi Bu, gunung, kita tahu gunung lah ya. Gunung itu dikatakan di dalam Quran sebagai apa Bu? Pasak. Betul. Pasak. Kalau namanya pasak tuh gimana Bu? Kalau kita sudah menancapkan pasak, yang kelihatan kan hanya kepala pasaknya. Tapi kan ada tangkai pasaknya yang masuk ke dalam, ya kan Bu? Jadi gunung itu ternyata di dalam itu ada pasaknya, ada penahannya, ada penguatnya gitu. Seorang geologis namanya Frank Press, kira-kira 50 tahun yang lalu, dia bisa menyatakan bahwa gunung Mount Everest nih, Gunung Everest Bu, yang tingginya 8.800 km, 8.800 meter di atas permukaan laut, ya 8,8 km, pasaknya 125 km panjangnya, dalamnya. Terus Nabi Muhammad SAW tuh tahu dari mana kalau gunung tuh dalamnya ada pasaknya gitu. Allahu Akbar. Kalau masih kurang percaya, apa namanya? Kebangetan. 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 Masya Allah. Itu. Oke. Itu ada bukunya juga. Banyak buku di sini Bu yang berkaitan dengan itu. Termasuk penemuan itu Mas Adam, 2 laut. 2 laut yang tidak bisa bersatu. Betul. Ada di dalam laut ada sungai. Tidak bercampur. Di dalam laut juga ada api. Ada api. Banyak, Terbukti Bu. semua, Itu ada Masya bukunya. Allah. Jadi memang hanya untuk orang yang berpikir ya. Iya. Tapi kan pasti ada beberapa statement yang mungkin ini dari non muslim. Tapi kan Tuhan dalam Islam itu kan nggak terlihat. Iya, gitu. Nah. Bagaimana bisa yakin gitu? Betul. dalam- Kalau sesuatu yang bisa dilihat, ya, itu pasti bukan Tuhan. Betul. Alasannya? Hah? Coba. Surat Al-Ikhlas dong. Oh iya benar, Masya Allah. Ada nggak yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada yang menyerupai berarti bukan Tuhan, gitu aja. Justru hanya di Islam yang Tuhannya nggak kelihatan gitu. Oke. Yang Karena Tuhannya logikanya mata kita terbatas ya, terbatas jarak gitu kan. Kalau kita bisa melihat Tuhan kalau berarti kita baca hadis lah ya. Kita baca hadis lah. Bumi di langit yang pertama nih. Saya nggak tahu nih langit pertama saya gambarin segini atau segini saya nggak tahu ya. Karena tidak ada manusia yang bisa sampai kepada ujung langit pertama. Ya. Bumi kita punya galaksi kan. Galaksi kita ini galaksi yang paling hanya seperti butiran debu gitu Bu. Galaksi kita di langit pertama. Betul. Hadisnya apa?
Bumi dengan langit pertama itu ibarat cincin. Kita lempar di gurun pasir. Apa yang bisa dilihat dengan cincin di gurun pasir? Itu baru langit pertama. Langit pertama terhadap langit kedua, langit pertamanya seperti juga cincin di gurun pasir, di padang pasir. Itu langit pertamanya. Begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh, ya. Langit ketujuh, langit keenam sampai ke langit satu digabungkan semua. Itu seperti cincin di gurun pasir terhadap besarnya Sidratul Muntaha. Terus bagaimana kita bisa membayangkan besarnya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Langit bumi aja dengan langit pertama aja seperti cincin di gurun pasir. Seluruh langit yang 7 langit ya dibandingkan dengan Sidratul Muntaha aja seperti cincin di gurun pasir. Itu baru ciptaannya ya. Itu baru ciptaan. Bagaimana melihat penciptanya? Terus mau melihat Allah tuh seperti apa? Masya Allah. Seperti apa? Kita bisa bayangkan seperti apa. Makanya kita selalu bertakbir Allahu Akbar. Maha besar. Maha besarnya sebesar apa? Ya kita nggak bisa bayangkan. Dan nggak boleh dibayangkan. Dan nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa. Yang jelas lebih besar dari apa-apa yang besar gitu kan. Iya. Nah ini udah terjawab ya Mas Adam ya. Biasanya itu muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dari selalu. Ya, kalau ada orang bertanya sebesar apa Allah ya suruh bayangin sendirilah. Langit pertama terhadap langit kedua aja seperti cincin di padang pasir. Lah bumi kita dengan langit pertama aja seperti cincin di padang pasir. Lu bisa cari cincin di padang pasir. Luar biasa ya Billy ya. Gak usah di padang pasir. Masya Allah. Gua buang di selokan juga lu gak bisa nemu. Betul kan? Itu. Seperti kayak gitu tuh gimana kita bisa menyelami gitu loh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kok mau menuhankan manusia gitu. Seperti cincin pada pasir gitu. Nah ini luar biasa ya. Jadi mempelajari Alkitab, perbandingan agama tuh detil banget. Harus detil Bu. Kalau saya harus detil. Kalau saya memang orang detil. Saya orang keuangan, saya orang accounting, harus detil. Betul kan keuangan berarti. Beda 1 perak aja saya cari kemana. Nah itu dia tuh. Hampir. Kalau beda 1 perak aja saya cari, ya begitu juga dengan Bible. Beda 1 ayat pun saya cari Bu. Ini masanya 1 perak dicari, istrinya Mas Adam sampai ketawa. Jangan-jangan sama nih. Nah, jadi pada waktu saya mempelajari Islam juga, saya bilang saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi bisa menuliskan atau bisa mendiktekan kepada sahabat-sahabat untuk menuliskan ayat-ayat yang sekarang dikonfirmasi oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Betul. Dan jaraknya berapa tahun? Berapa ribu? 1400 tahun Bu ya. Baik yang embriologi, yang astronomi, baik yang geologi, semua bidang ilmu pengetahuan ternyata ada dalam Quran. Sudah disebutkan. Betul. Mau yang semut, mau yang lebah, semuanya ada. Masya Allah. Itu yang bikin saya jadi terkesima gitu. Daun jatuh ya kok ya. Daun jatuh itu. Sederhana ya, sampai segitunya ya. Selama hidup saya tuh sekian puluh tahun saya di kekristenan, kok saya nggak pernah tahu ya gini-ginian ya. Dan mungkin masih banyak yang seperti itu ya. Banyak. Ustadz kita masih kurang, masih jauh sekali kurangnya gitu, untuk memberitakan kehebatan kebesaran Al-Quran gitu, kepada setiap manusia di Indonesia. Masih jauh banget kurangnya. Itu versi Quran, kita udah nggak bisa diragukan lagi ya, karena emang Al-Quran tuh tidak ada keraguan. Kalau di Bible sendiri, ada nggak sih ditulis Yesus lahirnya tanggal berapa? Nggak ada. Kaitannya sama Natal tuh gimana tuh Pak? Natal itu sebenarnya adalah hari raya pagan yang diubah sesuaikan menjadi tanggal lahir Yesus gitu Bu. Dah gitu aja. Kalau itu saya berani terus terang, karena itu semuanya ada Bu di literasi itu semuanya ada. Bahkan saya ada Bible satu yang artinya bisa membuktikan bahwa Yesus di dalam Bible itu diceritakan dalam 2 versi. Yang satu lahir zaman Raja Herodes, yang matinya tahun 4 sebelum Masehi. Yang satu lagi lahir di zaman Quirinius, menjadi wali negeri Syria, yang dia menjabat itu tahun 6 Masehi. Bedanya 10 tahun. Kalau yang di Raja Herodes, dia mati tahun 4 sebelum Masehi, dia sudah pernah memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Artinya Yesus lahir sebelum
tahun 4 sebelum Masehi kan. Berarti ambil aja 2 tahun, berarti 6 sebelum Masehi. Kalau 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi, bedanya udah 12 tahun, Bu. 12 tahun. Nah, jadi kalau tadi Bu Yuli nanya Yesus yang lahir 25 Desember, itu Yesus yang lahir 25 Desember itu yang lahir zaman Herodes atau yang lahir zaman Kirenius gitu. Itu bedanya bisa sampai 12 tahun, Bu. 10 sampai 12 tahun gitu. Nah, jadi kan itu salah satu bukti bahwa penggunaan tanggal 25 Desember itu sebenarnya adalah hanya adopsi atau penggantian lah dari hari rayanya paganisme dijadikan hari rayanya kelahiran Yesus gitu. Dari situ pun udah rancu ya. Itu di abad keempat baru dipakai gitu, 25 Desember itu. Gimana dong? Kita jadi bingung ya. Iya, Maksudnya ada betul. dua persepsi Ada gitu. dua versi. Ya, biar kita nggak boleh mengganggu istilahnya kepercayaan orang Keyakinan lain, mereka. ya, karena semua kepercayaan dan agama itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Siapapun mau percaya dengan apapun ya itu silahkan, itu hak mereka gitu, Bu. Cuman yang harus kita lakukan adalah kita harus berdakwah minimal kepada umat Islam dulu gitu, Betul. supaya akidahnya kuat dulu gitu. Jadi tidak mudah dimurtadkan. Karena upaya-upaya kristenisasi itu mau diakui mau tidak diakui itu masih ada, Bu. Oke. Ibu jangan kaget. Saya sering dipanggil sama orang tua yang anaknya ternyata pulang dari sekolah ke rumah, di tasnya sudah ada rosario, sudah ada Bible yang kecil. Jadi itu ada, Bu, banyak. Nah, saya sering dipanggil ke mereka, datang nanti ngobrol sama anaknya dan segala macam, sering gitu. Jadi kristenisasi itu memang bisa di mana saja gitu. Bisa di sekolah, bisa di pasar, bisa di toko minimarket, bisa di macam-macam, semua tempat. Oke. Makanya kita harus berhati-hati kepada anggota keluarga kita, Iya. kepada tetangga kita, jangan sampai akidah mereka itu digadaikan hanya kepada istilahnya janji-janji yang kalau boleh dibilang tuh bahasa Jawanya tuh too good to be true gitu, Bu. Terlalu muluk-muluk gitu. Ibu bisa ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Bisa nggak deh? Bisa nggak? Atau kasih hilang musuhmu bisa nggak, Bu? Ya nggak bisa lah. Nah, di pengadilan pun di mana saja, termasuk di negara-negara yang mayoritas Kristen pun, hukum itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan gitu. Betul, betul. Gitu. Kalau kayak gitu, kalau ada kayak gitu berarti tersangka enak sekali. Mati Ya konyol kasih hilang ya. musuhmu kan. Ya, udah. Tapi kan kalau di Islam beda, Bu. Dan mati konyol ya. Kalau di Islam kan kita boleh membalas yang setimpal, ya, Betul. nggak boleh berlebihan, yang setimpal, tetapi memaafkan Lebih baik. lebih baik. Nah, gitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya pada waktu itu saya bisa menerima Islam itu karena kemurnian atau kesucian daripada Al-Quran Al-Karim. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Karena saya tipenya orang yang harus kembali dulu nih ke basicnya. Basicnya kan kitab suci. Kalau kitab suci ini kemudian ajarannya begini, masuk akal, bisa diterima akal sehat, itu bisa kita ikutin. Iya. Tapi kalau ada ajaran yang juga tidak bisa masuk akal, ya yang mau percaya silahkan, tapi saya tidak percaya. Gitu. Akhirnya saya tidak mempercayai lagi. Dengan Quran, saya bisa menerima akhirnya dari sisi ilmu pengetahuan. Masya Allah. Insya Allah. Karena kan kita sekarang lagi hidup di zaman ilmu pengetahuan. Betul, betul. Zaman Nabi, mungkin zaman sastra. Betul. Ya kan? Orang-orang Quraisy pada saat itu, mungkin 50 tahun sebelum Quran diturunkan, mungkin 100 tahun sebelum Quran diturunkan, mereka sudah terbiasa dengan sastra. Iya. Ya kan, dengan syair-syair. Makanya di sana bisa ada lomba syair gitu. Ada penyair yang diidolakan lah misalnya gitu. Penyair pada waktu dengar Nabi melafazkan ayat-ayat Quran, mereka bingung bagaimana ceritanya orang yang begini bisa melafazkan sesuatu seperti syair yang buat seindah mereka malah di atas mereka gitu. Sampai akhirnya mereka menuduh Nabi apa? Tukang sihir. Nah, gitu-gitu. Jadi memang buat umat Islam sendiri kita harus melek ya. Melek dalam arti kita harus melek sejarahnya Islam bagaimana, Iya. ajarannya bagaimana. Oke lah di seluruh dunia banyak organisasi-organisasi Islam. Tapi kan akidahnya sama. Iya. Porosnya sama. Allahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Nah, tapi kalau dalam Kristen sampai sekarang itu sudah ada 45.000 sekte. Oh,
45.000 sekte ya Bu ya, bukan organisasi loh, sekte. Sekte. Ya.